tidak lazim ketika kemudian ada orang yang melakukan kejahatan seksual, pelecehan seksual, tapi justru di tempat yang tidak dia kuasai. Justru di tempat yang di situ tersedia sejumlah saat atau jalan bagi korban atau target untuk melarikan diri. Di situ pula akan tercecer sekian banyak barang bukti. Nah, dari sisi itu, sungguh-sungguh penting menginvestigasi kasus ini terkait dengan benar tidaknya pelecehan seksual atau kejahatan seksual yang tengah dilakukan oleh si pelaku. Saya tidak tahu sudah seberapa jauh teman-teman di kepolisian melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Tapi andaikan informasi yang kemudian saya baca di media adalah berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi misalnya, nah saya teringat bahwa PC ada beberapa hal yang saya catat yang mulia, yang baik yang mulia. Silakan. Untuk keterangan dari saksi PC ada beberapa hal yang saya catat yang mulia, yang menurut saya tidak sesuai atau mungkin saudara PC sendiri yang lupa. Oke. Yang pertama tentang yang pada bulan Juni itu yang mulia, yang pada saat itu saya diajak oleh Ibu PC sendiri, dan di mobil yang satunya ada Bang Matius serta almarhum Joshua, juga serta anaknya beliau, Mbak Datia. Itu kami ke arah Hakim ngamuk saat sidang Verdi Sambo, pakar pertanda menjiwai. Dikutip dari artikel Viva Nasional, diketahui dalam sidang kasus Verdi Sambo CS, Hakim terlihat geram dan marah, bahkan sempat menduga bahwa saksi menyampaikan keterangan palsu di saat memeriksa asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo, Susi dan Dirianto alias Kodir. Sementara, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril ungkapkan, kemarahan hakim di ruang sidang itu sudahlah tepat. Amarah yang dimaksud adalah punya nilai yudisial tersendiri. Di mata saya, hakim yang menyidangkan perkara pembunuhan berencana dan perintangan penegakan hukum sudah marah dengan tepat, kata Reza. Cirinya, pertama, tertuju ke pihak yang memang pantas dimarahi, yakni saksi yang berdusta, berbelit-belit, dan tidak natural saat menjawab, imbuhnya. Yang kedua, marahnya hakim didasarkan pada alasan yang sesuai, pula saksi ini bisa menjauhkan proses hukum dari asas murah, cepat, dan sederhana. Dan yang ketiga, amarah itu diungkapkan dengan cara yang tepat. Ini tampak ketika hakim memperingatkan saksi dan mengancam akan memidana mereka jika terus tidak bersikap kooperatif. Ujarnya, menurut Reza, seorang hakim yang marah dapat menjadi sebuah sinyal bagi keluarga korban. Ini meyakinkan bahwa hakim di pihak si korban. Lewat amarahnya, hakim meyakinkan keluarga korban bahwa mereka berada dalam naungan hakim. Jelas Reza. Reza juga mengatakan, sikapnya yang marah dengan terdakwa membuktikan bahwa hakim menjiwai perkara yang tengah ditangani, dan juga hakim yang marah menandakan bahwa dirinya termotivasi. Kata penelitian, hakim yang marah menandakan dia termotivasi dan menjiwai betul perkara yang tengah dia sidangkan. Ujar Reza, tak hanya itu, hakim juga lebih seksama terhadap rincian perkataan dan perbuatan di ruang sidang. Ini perlu diwaspadai seorang saksi yang mencoba memberi pernyataan bohong atau disetting. Jadi memang berisiko kalau ada pihak yang coba-coba men-setting para saksi lagi. Katanya, emosi yang naik membuat hakim lebih berhati-hati dalam mencermati bukti dan lebih sigap menangkap keterangan yang tidak konsisten. Dengan emosinya yang naik, hakim menjadi lebih hati-hati dalam mencermati bukti, lebih sigap menangkap keterangan-keterangan yang tidak konsisten. Kata Reza, menurut Reza, semakin banyak settingan keterangan saksi yang berhasil hakim tangkap, semakin tinggi pula keyakinan hakim. Semakin tinggi pula keyakinan hakim pihak pen-setting saksi memang sedang berupaya mempersulit persidangan sekaligus merusak kewibawaan hakim. Ujar Reza. Reza mengatakan kemarahan hakim yang berkali-kali itu dapat berakumulasi. Hakim pun bias memberikan hukuman berat kepada saksi jika diketahui memberikan pernyataan bohong. Jangan kaget kalau nantinya hakim memberikan hukuman sangat berat. Tandas Reza. Demikian informasi yang kami dapat. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.